Udah mulai ya, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Insyaallah kita melanjutkan kajian tafsir Tashil Ulumi Tanzir ya, karya Ibnu Juzai rahimahullah. Melanjutkan pembahasan Al-Fatihah. Sebelumnya kita membahas tentang isti'adzah ya atau ta'awud. Sekarang al-kalamu alal basmalah. Pembahasan tentang basmalah. Ya, mau baca? Betul? Bismillah. Fihi asyru fawaida. Di dalamnya terdapat 10 faidah. Ya. Al-awwalu Al-ula. Al-ula laisatil basmalatu inda malikin bi ayatin minal fatihati wala min ghairiha illa minan namli khosotan. Yang pertama, membaca bismillah menurut Imam Malik bukan termasuk di ayat dari Al-Fatihah dan bukan dari sebelumnya, bukan dari surat yang lainnya, kecuali dari surat An-Naml karena secara khusus. Wahiyya inda Syafi'i ayatun minal Fatihati, dan itu menurut Imam Syafi'i termasuk dari salah satu ayat dari Al-Fatihah. Wa inda Bani Abbasin radhiyallahu anhu ayatun min kulli suratin, dan menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu termasuk ayat dari setiap surat. Fahujjatu malikin mawaroda fil hadithi sahihi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Maka alasan Imam Malik apa yang telah datang pada hadis sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, nuzilat alayya suratun telah turun kepadaku surat laisa fit taurati wala fil injili wala fil qur'ani mithliha, bukan termasuk dalam Taurat. Misluha ya, isim laisa dia. Masuk dari Taurat. Tidak ada dalam Taurat, Injil. Tidak ada dalam Taurat dan tidak ada dalam Injil dan tidak pula dalam Al-Quran dan semisalnya. Summa qala, kemudian dia berkata, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya udah cukup ya. Jadi ada 10 faidah tentang pembahasan basmalah. Yang pertama, basmalah itu menurut Imam Malik ini ada perbedaan pendapat ya. Jadi apakah basmalah itu termasuk ayat dalam surah Al-Fatihah atau tidak? Ada ulama yang mengatakan bukan termasuk Al-Fatihah, yaitu misalnya Imam Malik. Ya, jadi bukan Al-Fatihah dan juga bukan dari surat lain kecuali di surat An-Naml. Kalau dalam surat An-Naml itu kan di kisah Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim, kan itu. Bagian dari ayat. Secara khusus. Nah, sedangkan menurut Imam Syafi'i dia adalah satu ayat dari Al-Fatihah. Menurut Ibnu Abbas dia adalah ayat dari setiap surat, karena memang di awalnya itu kan ada basmalah ya, selain dari At-Taubah ya.
Kenapa alasannya bagi Imam Malik? Yaitu ada sebagaimana dalam hadis. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, diturunkan kepadaku satu surat yang tidak ada di Taurat, Injil, dan juga di Quran sendiri yang sepertinya, yaitu beliau mengatakan alhamdulillahirabbil alamin walam yadkuril basmalah. Jadi beliau tidak menyebutkan basmalah. Jadi langsung menyebut kata alhamdulillahirabbil alaminnya gitu. Tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim. Sehingga beliau berkesimpulan bahwa basmalah tidak termasuk surah Al-Fatihah. Dia hanya untuk memulai saja gitu kan. Fakadzalika fil hadis sahih, begitu juga dalam hadis sahih, innallaha yaqul qasamtu sholata baini baini ya harusnya baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi salat di antaraku dan antara hambaku dua bagian. Ya, yaqulul abdu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi kalau seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, itu kan Allah menjawab kan, hamadani abdi kan gitu. Rahman Rahim majadani abdi ya, Malik yaumiddin asna alayya abdi. Ya, ya kana budu ya kana sain hada baini wa baina abdi kan gitu, wali abdi masa'ala. Dan seterusnya. Nah, dalam hadis ini memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, tidak memulai dengan basmalah ya. Ini juga menunjukkan bahwa awal Al-Fatihah itu berarti alhamdulillahirabbil alamin. Fa bada biha dunal basmalah ya wa hujjatu Syafi'i ma warada fil hadis. Hujjah Imam Syafi'i sebagaimana terdapat dalam hadis anna Rasulullah SAW kana yaqra'u bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa hujjatu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu thubutul basmalah ma'a kulli suratin fil mushaf. Ya, adanya basmalah adalah bersama setiap surat dalam mushaf. Begitu. Nah, yang lebih kuat itu insyaallah mazhab Syafi'i ya, yang mengatakan bahwa bismillah termasuk ayat pertama dalam Al-Fatihah. Sedangkan di surat-surat lain itu bukan termasuk ayat pertama di surat itu, hanya sebagai pemisah saja. Kalau di surat lain, kecuali at-Taubah, tidak ada basmalah. Asalnya yang kedua, idza tada ta awala suratin basmalta illa bara'ata. Apabila kamu memulai awal surat, maka kamu membaca bismillah kecuali bara'ah, Taubah. Wasanadkuru illa tasaktiha, dan akan kami sebutkan alasan tidak adanya ya basmalah itu atau hilangnya basmalah di at-Taubah itu min mar'ah fi maudhihi, di tempatnya. Wa idza tada tajuz as-surah, apabila kamu memulai di bagian dari surat, maksudnya tidak di awal, fa anta mukhayyarun bainal basmalah wa tarkiha. Ya, kamu boleh memilih antara membaca basmalah dan tidak. Indah Abi Amr Adani, menurut Abi Amr Adani, ini salah satu ahli imam ahli qiraat ya. Wa tatrukul basmalah inda ghairihi, kamu meninggalkan basmalah di selainnya. Wa idza atmamta suratan wa ibtada'ta ukhra, apabila kamu menyelesaikan satu surat dan memulai surat lain, fakhtalafal qurra fil basmalah wa tarkiha, para ahli qiraat berbeda dalam membaca basmalah dan tidaknya. Asalisa yang ketiga, la yubasmalu fi sholat inda Malik, dalam sholat tidak membaca basmalah menurut Imam Malik. Wa yubasmalu inda Syafi'i jahron, ya fil jahri wa sirran fi sirri. Wa inda Abi Hanifah sirran fil jahri wa sirri. Kalau menurut Abu Hanifah itu sir, baik dalam jahar ataupun dalam sir. Faujatu Malik min wajhain, ya ada dua sisi. Ahaduhuma anna laysat indahu ayatun minal Fatihah sebama dzakarna, karena memang bukan bagian Al-Fatihah. Wal akhar, dan yang kedua hadis sahih dari Anas radhiyallahu anhu annahu qala sholaitu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman fakanu yastabtihuna bilhamdulillahil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwalil Fatihah wala fi akhiriha. Wa hujjatu Syafi'i min wajhain adu ma'anal basmalah indahu ayatun minal Fatihah wal akhar ma warada fil hadis min qiraatiha hasba ma dzakarna.
Jadi dua-duanya memang ada dalil, ya ada alasannya. Jadi itu pengaruh juga hukumnya ke sholat. Kalau memang basmalah itu diyakini sebagai bagian Al-Fatihah, kalau tidak membaca maka tidak sah Fatihahnya, sehingga tidak sah juga sholatnya. Nah, tapi kalau dalam mazhab Malik, misalnya itu kan bukan bagian dari Al-Fatihah basmalah, sehingga tidak dibaca pun Fatihahnya kan tetap sempurna, sehingga sholatnya itu tetap sempurna. Kalau kita memegang bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu Al-Fatihah, ya harus dibaca. Kalau nggak dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihahnya belum sempurna, sehingga rakaat itu belum dianggap. Begitu. Ya kan? Kalau kita memegang itu, nah itu yang lebih kuat, insya Allah. Ya. Arabiah yang keempat, kan yaktubuna bismika Allahumma hatta nuzilat bismillahi majroha atau majreha, ya. Mereka dulu menulis bismika Allahumma, ya, ini kayak doa mau tidur. Lalu turun bismillahi majreha, ya. Lalu mereka menulis bismillah. Sampai turun awid ur-rahman, bismillahirrahman. Lalu turun innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim fakatabuha. Ya, wa hudzifatil alif min bismillah likasratil istimal. Kenapa kata ismun dalam bismi itu dihilangkan alif? Karena memang digunakannya ya seringnya tidak seperti itu, tidak pakai alif. Karena banyak penggunaannya, ya, likasratil istimal, ya. Sampai situ dulu. Wallahu a'lam bishawab. Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.